Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juna Rifanya Maharani, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi, program studi D3 Keuangan Perbankan. Pada sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mulyanto dan Bapak Agus Supriyadi selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Penerbitan dan Pemindah Bukuan Bilet Giro pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Fatmawati. Tugas akhir saya terdiri dari 5 bab seperti terlampir pada PowerPoint. Pertama, pendahuluan. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan. Fungsi utamanya adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit, serta memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dalam fungsi perbankan, yaitu lalu lintas pembayaran, masyarakat telah menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang dibedakan menjadi uang giral dan uang kartal. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan transaksi, penggunaan uang giral semakin digemari oleh masyarakat. Dalam penggunaan uang giral, masyarakat harus memiliki rekening giro yang pencairan dananya menggunakan cek dan bilet giro. Terdapat perbedaan antara cek dan bilet giro. Cek adalah sarana surat perintah membayar sejumlah dana secara tunai, sedangkan bilet giro adalah surat perintah bayar dengan cara pemindah bukuan. Fungsi bilet giro sebagai surat perintah nasabah kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah dana merupakan hal yang sangat bermanfaat sebagai alat pembayaran. Dalam penulisan ini memiliki tujuan dan manfaat. Tujuannya untuk menjelaskan secara lengkap prosedur penerbitan dan pemindah bukuan bilet giro sesuai dengan pengalaman praktik kerja lapangan atau PKL di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Fatmawati. Sedangkan manfaat terdapat secara teoritis sebagai sarana tambahan sumber referensi dan gambaran mengenai permasalahan yang terkait, dan secara praktisi menambah wawasan dan pengetahuan tambahan mengenai prosedur penerbitan dan pemindah bukuan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank ada 3, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dengan menyimpan uang di bank, nasabah akan mendapat keuntungan atau return atau imbalan atas simpanannya. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Penyaluran ini sangat penting bagi bank karena bank memperoleh balas jasa berupa pendapatan bunga. Dan yang ketiga, pelayanan jasa perbankan. Pelayanan ini merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank. Oleh karena itu, beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi dan sistem informasi guna memuaskan pelayanan nasabah. Selanjutnya ada uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat berharga dalam dana simpanan giro yang pengambilannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Jenis uang giral ada 3, ada cek, bilet giro, dan telegraphic transfer. Perbedaan cek dan bilet giro ada 4. Yang pertama, mekanisme pembayarannya. Mekanisme pembayaran pada cek adalah surat berharga yang tidak dapat diuangkan secara tunai. Sedangkan bilet giro adalah surat berharga yang tidak dapat diuangkan secara tunai, melainkan melalui pemindah bukuan. Selanjutnya, tenggang waktu pengunjukan. Pada cek berlaku 70 hari, serta setelah lewat tenggang waktu 70 hari, cek tetap bisa dibayarkan. Selain itu, giro. Giro, waktu pengunjukannya 70 hari sejak penarikan. Apabila lewat dari 70 hari, masa bilet giro sudah tidak berlaku. Kewajiban penyediaan dana. Penarik cek wajib menyediakan dana mulai tanggal penarikan sampai dengan masa berlaku cek berakhir. Sedangkan bilet giro, penarik wajib menyediakan dana mulai tanggal efektif sampai masa berlakunya bilet giro. Yang terakhir, pengalihan kepemilikan. Kepemilikan cek dapat dialihkan dengan cara secara fisik dari tangan ke tangan. Sedangkan bilet giro tidak dapat kepemilikannya dialihkan.
karena pencarian bilet giro harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Selanjutnya, bilet giro. Bilet giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Bilet giro diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016. Pihak terkait dalam bilet giro penarik adalah pemilik rekening giro yang menerbitkan bilet giro. Bank tertarik adalah bank yang diperintahkan oleh penarik untuk melakukan pemindahbukuan. Penerima adalah pemilik rekening yang disebutkan dalam bilet giro. Bank penerima adalah bank yang menata usahakan rekening penerima. Tenggang waktu efektif. Dalam bilet giro terdapat dua tenggang waktu, yaitu tenggang waktu efektif dan tenggang waktu pengunjukan. Tenggang waktu pengunjukan bilet giro yaitu 70 hari terhitung sejak tanggal penarikan. Syarat formal bilet giro. Dalam bilet giro terdapat syarat formal yang harus dipenuhi pada setiap lembar bilet giro. Terdapat 10 syarat formal. Yang pertama, nama bilet giro. Yang kedua, nama bank tertarik. Yang ketiga, perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana. Yang keempat, nama dan nomor rekening penerima. Yang kelima, nama bank penerima. Yang keenam, jumlah dana yang dipindahbukukan. Yang ketujuh, tanggal penarikan. Yang kedelapan, tanggal efektif. 9, nama jelas penarik. 10, tanda tangan penarik. Pada nomor 1, 2, 3 itu diisi oleh bank penarik. Nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diisi oleh penarik. Bilet giro yang tidak memenuhi syarat formal menjadi bilet giro jadi tidak berlaku. Clearing. Clearing adalah media pertukaran yang berguna untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran melalui data keuangan elektronik atau warkat seperti cek dan giro. Pihak yang terkait ada 3. Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank lembaga clearing yang menerima dan menyerahkan hasil clearing kepada bank peserta clearing. Selanjutnya, cabang pelaksana. Cabang pelaksana adalah bank yang menerima setoran clearing dari nasabah. Koordinator clearing cabang adalah pengumpul seluruh warket clearing dari cabang-cabang lain kemudian disetorkan ke lembaga clearing. Pelaksanaan clearing. Dalam pelaksanaan clearing, bank mendapat 2 kemungkinan, clearing menang dan clearing kalah. Clearing menang adalah jumlah warket clearing keluar lebih besar dari warket clearing masuk, sehingga saldo di Bank Indonesia akan bertambah. Clearing kalah adalah jumlah warket clearing masuk lebih besar daripada warket clearing keluar, sehingga saldo di Bank Indonesia akan berkurang. Selanjutnya, sejarah singkat. Sejarah singkat dari PT Bank Rakyat Indonesia, TBK. Pada tahun 1895, pada awalnya Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah. Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada tahun 1946, pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Bank Rakyat Indonesia adalah bank pemerintahan pertama di Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1992 sampai sekarang, Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi perseroan terbatas publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Karena 30% saham bank ini karena pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% dari saham perusahaan ini. Yang keempat, pembahasan. Yang pertama, prosedur penerbitan bilet giro. Pada bilet giro yang tersedia pada PT Bank Rakyat Indonesia TBK kantor cabang Fatmawati diperoleh dari kantor pusat. Setiap bilet giro diperoleh akan mendapatkan surat keterangan inventory. Tujuannya untuk memantau, mengamankan, dan memelihara ketersediaan bilet giro. Prosedur yang pertama dilakukan, nasabah pemohon harus mengisi formulir pengajuan. Bilet giro yang diterbitkan itu dalam bentuk buku berisi 25 lembar bilet giro. Selanjutnya, formulir yang sudah diisi akan diverifikasi oleh supervisor operasional. Setelah
disetujui, pencetakan bilet giro dapat dilakukan. Pencetakan atau biasa disebut proses encode wajib memenuhi syarat format bilet giro. Setelah proses pencetakan akan dilakukan mentera setiap lembar materai. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, bahwa bea materai yang dikenakan tarif tetap sebesar 10.000. Kebijakan ini dimulai pada tanggal 1 Januari 2021. Sebagian besar bilet giro pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Fatmawati masih menggunakan materai 3.000, sehingga perlu menambahkan materai 7.000 pada setiap lembar bilet giro dengan menggunakan tera materai. Selanjutnya, penginputan bilet giro ke rekening nasabah penarik agar segera diaktifkan. Dan yang terakhir, meminta persetujuan pengaktifan dari supervisor operasional. Namun, sebelum disetujui, nasabah pemohon harus menandatangani lembar pengaktifan yang sesuai dengan tanda tangan pada saat pembukaan rekening simpanan giro. Selanjutnya, prosedur pemindah bukuan bilet giro. Sebelum melakukan pemindah bukuan, bagi penerima atau penarik harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, penerima harus memverifikasi kelengkapan terhadap bilet giro yang diterimanya, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Yang kedua, memperhatikan kebenaran setiap detail penulisan pada bilet giro. Apabila ditemukan kesalahan, dapat dilakukan koreksi. Koreksi ini hanya dapat dilakukan maksimal 3 kali. Penulisan kesalahan harus dilakukan di tempat kosong yang terdekat dengan kesalahan penulisan. Koreksi dilakukan pada nama penerima, nomor rekening penerima, jumlah dana yang dipindah bukukan dalam angka, jumlah dana yang dipindah bukukan dalam huruf, tanggal penarikan, tanggal efektif, dan nama jelas penarik. Setelah dikoreksi, harus ditandatangani oleh penarik di tempat kosong yang terdekat. Selanjutnya, bagi penarik. Penarik harus memeriksa kelengkapan bilet giro yang telah diterbitkannya. Apabila tidak sesuai, penarik dapat melaporkan bank tertarik karena bank tertarik bertanggung jawab terhadap bilet giro yang diterbitkannya. Selanjutnya itu, dana harus selalu tersedia untuk dilakukan pemindah bukuan. Apabila dana tidak tersedia, bank akan melakukan denda terhadap penarik. Selanjutnya, prosedur pemindah bukuan bilet giro. Yang pertama, nasabah mengisi slip tanda penyetoran, lalu diberikan ke teller. Selanjutnya, teller akan memproses serta memeriksa kelengkapan bilet giro, mulai syarat format bilet giro, tanggal waktu efektif, dan ditemukan koreksi atau tidak. Dan yang terakhir, jika dinilai sudah sesuai, teller akan mendebitkan sejumlah dana ke rekening penerima sesuai dengan keterangan pada bilet giro. Apabila bank tertarik dan bank penerima berbeda bank, maka pencarian harus dilakukan dengan clearing. Alasan penolakan pemindah bukuan. Ada 10 alasan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, Pasal 12. Yang pertama, tidak memenuhi syarat format bilet giro. Yang kedua, pencantuman tanggal efektif di dalam tengah waktu pengunjukan. Terdapat koreksi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, diunjukkan tidak dalam tengah waktu efektif. 5. Syarat formal bilet giro diduga diisi oleh pihak lain selain penarik. Yang keenam, bilet giro diblokir pembayarannya. Yang ketujuh, tanda tangan tidak sesuai dengan spesimen yang ditata usahakan oleh bank tertarik. Yang kedelapan, bilet giro diduga palsu atau dimanipulasi. Yang kesembilan, rekening giro penarik telah ditutup. Dan yang terakhir, tidak tersedia dana yang cukup pada rekening giro penarik. Selanjutnya, penolakan bilet giro berupa saldo tidak cukup dan rekening giro telah ditutup dikategorikan sebagai bilet giro kosong.
Apabila terdapat dugaan pemalsuan bilet giro, bank tertarik dapat melakukan penahanan dan penundaan untuk melakukan verifikasi dengan maksimal paling lama 1 hari kerja. Bank tertarik wajib menginformasikan kepada pihak yang terlibat setiap penolakan. Selain itu, bank akan melakukan pemindahan terhadap seluruh rekening di bank yang bersangkutan. Pembinaan ini dalam bentuk pembukuan hak penggunaan bilet giro. Dan yang terakhir, pada PT Bank Rakyat Indonesia, TBK Kantor Cabang Fatmawati akan melaporkan setiap penolakan bilet giro. Penolakan ini akan dikumpulkan dan akhirnya disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 hari sejak batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, keuntungan penggunaan bilet giro. Yang pertama, penggunaan dalam transaksi pembayaran lebih mudah dan praktis, karena pengguna tidak perlu menggunakan uang dalam jumlah besar. Dengan begitu, praktisan dapat lebih mudah dicapai daripada menggunakan uang rupiah yang rentan sekali terhadap kejahatan. Yang kedua, sistem keamanan lebih aman dibandingkan alat transaksi lainnya. Karena pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang bilet giro tertulis bahwa setiap penarik diwajibkan untuk menyediakan dana yang cukup selama tenggang waktu efektif, sehingga penerima bilet giro merasa lebih aman dan tidak perlu khawatir dana tidak dibayarkan. Selanjutnya, transaksi menggunakan bilet giro lebih transparan karena penarik diharuskan menulis nominal bilet giro dan nomor rekening yang dituju sebelum diberikan kepada penerima. Dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan adalah dalam proses penerbitan dan pemindahbukuan pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Fatmawati telah diterapkan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Namun terdapat permasalahan yang sering terjadi pada nasabah pengguna bilet giro sebagai alat pembayaran, yakni jumlah dana yang tidak mencukupi ketika melakukan transaksi. Saran. Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan, maka terdapat saran yang harus diperhatikan untuk merubah menjadi lebih baik. Pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Fatmawati, perlu mengedukasi nasabah dalam penggunaan bilet giro dan menyeleksi ketat setiap nasabah dengan sistem Know Your Customer atau KYC agar kepercayaan masyarakat terkait penggunaan bilet giro semakin meningkat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.